Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini kita bertemu lagi dengan channel YouTube Dewa Wisnuwardana dalam serial Peradaban Islam dalam episode Masjid Agung Jawa Tengah. Simak terus ya, jangan kemana-mana. Sahabat, Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid provinsi bagi Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan bangunan masjid ini tidak lepas dari Masjid Besar Kauman Semarang. Pembangunan masjid ini berawal dari kembalinya tanah wakaf milik Masjid Besar Kauman Semarang yang telah sekian lama tak tahu rimbanya. Hasil perjuangan banyak pihak untuk mengembalikan benda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang itu akhirnya berbuah manis setelah melalui perjuangan panjang. Masjid Agung Jawa Tengah sendiri dibangun di atas salah satu petak tanah benda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang yang telah kembali tersebut. Sahabat, masjid ini berlokasi di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Republik Indonesia. Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah ini berawal dari kembalinya lahan tanah yang merupakan benda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang kepada masyarakat Muslim Semarang setelah melalui perjuangan panjang sejak tahun 1980. Kembalinya benda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang inilah yang menjadi latar belakang sejarah pendirian Masjid Agung Jawa Tengah. Proses pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah ini dimulai pada hari Jumat 6 September tahun 2002 yang ditandai dengan pemasangan tiang pancang perdana yang dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar, Kiai Haji M.A. Sahal Mahfuz, dan Gubernur Jawa Tengah Haji Mardianto. Pemasangan tiang pancang pertama tersebut juga dihadiri oleh 7 duta besar dari negara-negara sahabat seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Palestina, dan Abu Dhabi. Dengan demikian, mata dan perhatian dunia internasional pun mendukung dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. Sebelum dilakukan pemasangan tiang pancang tersebut, dilaksanakanlah pengajian dan mujahadah oleh kiai-kiai karismatik seperti Kiai Haji Munif Yuhri dari Giri Kusumo, Kiai Haji Bakoh Arifin dari Kajoran, Kiai Haji Habib Lutfi dari Pekalongan, dan lain-lain. Akhirnya umat Islam di Jawa Tengah patut berbangga bahwa pada akhirnya mereka dapat memiliki masjid agung yang megah dan indah. Masjid ini diresmikan pada tanggal 14 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Masjid dengan luas tanah 10 hektar dan luas bangunan induk untuk salat 7.669 meter persegi secara keseluruhan. Pembangunan masjid ini menelan biaya sebesar 198.692.340.000 rupiah. Meskipun baru diresmikan pada tanggal 14 November 2006, namun masjid ini telah difungsikan untuk ibadah jauh sebelum tanggal tersebut. Masjid megah ini telah digunakan salat Jumat untuk pertama kalinya pada tanggal 19 Maret 2004 dengan khotib Dr. Andes Haji M. Kobib Toha MA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kakanwil Depak, Jawa Tengah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para ulama, kiai, cendekiawan, dan umat Islam untuk menjadikan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai pusat keunggulan dakwah dan syiar Islam. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya ketika meresmikan Masjid Agung Jawa Tengah. Hadir pula pada kesempatan itu Menteri Agama Maftuh Basuni, Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, dan Gubernur Jawa Tengah Mardianto. Presiden meresmikan Masjid Agung ini dengan menekan tombol sirine dan penandatanganan replika prasasti. Sedangkan prasasti yang asli sudah dipasang secara permanen di halaman depan masuk masjid setinggi 3,2 meter dengan berat 7,8 ton. Bahannya dibuat dari batu alam yang diambil dari lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Prasasti itu dipahat oleh Nyoman M. Alim yang juga dipercaya membuat miniatur Candi Borobudur yang ditempatkan di Minimundus Vienna, Austria pada tahun 2001. Usai peresmian, Presiden beserta Ibu Negara dan rombongan terbatas mengadakan peninjauan ke dalam masjid dan melihat maket serta fasilitas yang dimiliki dengan dipandu oleh Ahmad Fatani selaku desainer dari masjid ini. Masjid Agung Jawa Tengah ini dirancang dalam gaya arsitektur campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Diarsiteki oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani dari PT Atelier 6 Bandung yang memenangkan sayembara desain MAJT tahun 2001. Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa, namun di bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter, ditambah lagi dengan 4 menara masing-masing setinggi 62 meter di setiap penjuru atapnya sebagai bentuk bangunan masjid universal Islam, lengkap dengan satu menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter. Gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid. Pilar-pilar bergaya Kolosium Athena di Romawi dihiasi kaligrafi yang indah, menyimbolkan 25 nabi dan rasul. Di gerbang ditulis 2 kalimat syahadat. Pada bidang datar tertulis huruf Arab Melayu, Sucining Guno Gapuraning Gusti. Masjid Agung Jawa Tengah ini selain disiapkan sebagai tempat ibadah, juga disiapkan sebagai objek wisata religius. Untuk menunjang tujuan tersebut, masjid ini dilengkapi dengan wisma penginapan dengan kapasitas 23 kamar berbagai kelas, sehingga para peziarah yang ingin bermalam bisa memanfaatkan fasilitas. Sedangkan daya tarik lain dari masjid ini adalah Menara Al-Husna atau Al-Husna Tower yang tingginya 99 meter. Bagian dasar dari menara ini terdapat studio radio Dais atau dakwah Islam, sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai museum kebudayaan Islam, dan di lantai 18 terhadap kafe muslim yang dapat berputar 360 derajat. Lantai 19 untuk menara pandang, dilengkapi 5 teropong yang bisa melihat kota Semarang. Pada awal Ramadan 1427 Hijriah lalu, teropong di masjid ini untuk pertama kalinya digunakan untuk melihat Ruqyatul Hilal oleh tim Ruqyah Jawa Tengah dengan menggunakan teropong canggih dari Boska. Nah, demikianlah para sahabat, sedikit sejarah mengenai Masjid Agung Jawa Tengah. Bagi para sahabat yang belum sempat subscribe, like maupun komentar di video ini, kami tunggu like, subscribe, dan komentarnya di channel ini demi berkembangnya channel ini untuk selalu berusaha menghadirkan video-video kreatif dan lebih menarik lagi. Terima kasih. Nah sahabat, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.